Baik Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, di pertemuan ke-14 ini kita akan melihat tentang asam lemak tentang lemak, pokoknya lemak. Oke, di sini lemak itu merupakan salah satu dari dulu kita sempat bahas, yaitu makromolekul, di mana kali ini kita akan melihat terkait dengan lemak tersebut. Yang pertama ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh gitu ya. Adapun lemak jenuh adalah lemak yang sudah tidak punya ikatan rangkap ya, atau disebut sebagai no double bond ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini tidak ada ikatan rangkap, ini semua ada ikatan rangkap, cuma ikatan tunggal ya. Tapi yang di sini ini bukan ikatan rangkap di lemak ya, itu tidak dihitung. Kemudian sedangkan lemak tidak jenuh ya, itu lemak yang masih punya ikatan rangkap. Misalkan ini ya, ini ada ikatan rangkap di sini ya. Kemudian ini juga ada ikatan rangkap di sini. Nah, kondisi ini memunculkan dua hal. Ada lemak trans, ada lemak cis. Lemak cis itu adalah lemak yang konformasinya berbentuk kursi seperti ini ya. Ini kursi terbalik lah ceritanya. Sedangkan lemak tak jenuh lemak tak jenuh model trans, yaitu berseberangan, satu ke atas, satu ke bawah. Sebenarnya sama-sama ke atas atau nanti sama-sama ke bawah, begitu ceritanya. Nah, asam lemak jenuh ya, asam lemak yang sudah tidak punya kata rangkap, yang biasanya itu sifatnya sudah lebih berbeda ya, sudah keras dan jenisnya. Kemudian yang lemak tak jenuh ya, itu masih umumnya berbentuk minyak ya. Dan terkait mana lebih sehat ya, tentu saja adalah lemak yang tak jenuh ya. Kenapa demikian? Karena ketika misalkan ini dipakai ya, misalkan lemak ini dipakai untuk menggoreng ikan atau apapun lah, maka lama-lama ikatannya akan putus ya, sehingga menjadi lemak yang jenuh seperti di atas, dan dia akan mengeluarkan sifat yang berbeda, misalkan lebih tengik namanya. Jadi bahasa kita lebih tengik. Nah, itu artinya sudah mulai jenuh lemaknya. Jadi disarankan tuh nggak dipakai lagi untuk dipanaskan dan sebagainya. Nah, kelebihan ya asam lemak tak jenuh ya, dia rendah kolesterol jahat ya, jadi bagus sebenarnya. Sedangkan kekurangan asam lemak jenuh ya, sebaliknya ya, sehingga dapat menyebabkan penumpukan di jantung, di arteri ya, sehingga akhirnya kita akan berpotensi kena serangan jantung dan penyumbatan arteri. Nah, ini asam lemak yang jenuh yang tersimpan di dalam saluran darah kita. Kemudian juga ada beberapa istilah lagi yang kita kenal sebagai asam lemak esensial. Kenapa demikian? Ya, karena ini harus kita konsumsi. Karena tubuh kita tidak bisa mensintesis asam lemak yang beberapa ini ya, yaitu ada omega 3, omega 6 dan lain-lain. Nah, tubuh kita ya sebenarnya punya kemampuan untuk mensintesis asam lemak. Itu ada sebenarnya. Tapi ya tadi, kalau dia memang tidak punya ada beberapa asam lemak yang tidak bisa disintesis. Lalu bagaimana dengan jalur sintesis asam lemak? Itu sebenarnya ketika kita makan glukosa ya, dia akan masuk ke tahapan pertama dari metabolisme kita, yaitu glikolisis ya. Produk glikolisis adalah pirufat, dan pirufat akan berubah jadi asetil-CoA dan kemudian akan masuk ke siklus Krebs yang biasa kita kenal ya. Kemudian nanti terbentuk sitrat dan lain-lain. Nah, pada proses ini sebenarnya ada jalan pintas ya untuk menghasilkan lemak, di mana asetil-CoA ya
bisa langsung diproses jadi asam lemak. Harusnya demikian. Tapi ini tidak memungkinkan, ya. Kenapa? Karena dinding mitokondria, ya, itu menghalangi asetil-CoA untuk bocor keluar. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ketika proses ini terjadi, ya, terbentuk asetil-CoA, kemudian masuk siklus Krebs dan terbentuk sitrat. Nah, sitrat ini bisa keluar, ya. Jadi sitrat ini bisa keluar. Kemudian ketika dia keluar melalui sitrat shuttle, ya, dia khusus dia sitrat yang keluar kembali membentuk asetil-CoA, baru membentuk asam lemak. Jadi memang tubuh kita udah ngatur seperti itu. Kalau ini kejadian tadi nggak diatur, maka ada kemungkinan kita tidak bisa memproses energi karena dari siklus Krebs kan menghasilkan NADH, ya, dan FADH 2 kali. Kalau ini bocor terus, ya, maka tidak bisa mendapatkan ini. Justru kita tubuh makin besar karena banyak lemak, tetapi kita tidak punya energi gitu. Nah, makanya tubuh ngatur, ya, dia itu harus masuk dulu ke sitrat ini, menjadi sitrat. Kalau betul-betul tubuh kebanyakan energi, baru sitrat di shuttle keluar, berubah menjadi asam lemak nanti. Ini regulatornya, ya. Ini regulatornya. Kemudian nanti lemak tadi itu akan mengalami modifikasi, ya, baik berupa namanya elongasi, ya, atau namanya desaturasi. Nah, elongasi itu apa? Elongasi adalah ketika asam lemak yang terbentuk, ya, ini setelah tadi dari sitrat, kemudian jadi asetil-CoA, jadi asam lemak atau FA, ya, free fatty acid yang ini, ya, maka dia ini tadi glukos jadi asetil-CoA, jadi free fatty acid, maka dia akan mengalami elongasi atau perpanjangan. Maksudnya begini, awalnya lemak cuma rantai pendek-pendek, ada beberapa rantai-rantai pendek misalnya, itu bergabung, ya, membentuk rantai lebih panjang, ya, atau istilah bahasanya elongasi. Nah, ini salah satu modifikasi lemak. Efeknya apa? Efeknya yang tadi ini misalkan cair, dia setelah disusun ulang menjadi lebih panjang, ya, maka dia jadi padat biasanya. Jadi yang dari berbentuk minyak misalkan jadi padat, jadi lemak. Padahal isinya sama, hanya saja mengalami elongasi atau ya pertambahan jumlah ikatannya gitu. Ada manfaat elongasi sebenarnya, ya, yaitu yang pertama tadi meningkatkan panjang rantai karbon sehingga dapat meningkatkan titik leleh, ya. Kemudian ya tadi biasanya terjadi dalam tubuh hewan gitu, ya. Sedangkan desaturasi, ya, adalah proses mengubah lemak, ya, dari yang jenuh, ya, ini jenuh lemaknya ini tidak ada ikatan rangkap, semua ikatan tunggal, maka dia akan mengalami, ya, banyak prosesnya ini menjadi lemak tak jenuh, ya, yang punya ikatan rangkap ini. Jadi di posisi ini yang awalnya nggak ada ikatan rangkap akhirnya punya. Nah, makanya dia nanti akan disebut sebagai lemak tak jenuh, ya, berubah dari lemak jenuh menjadi lemak tak jenuh gitu. Dan penulisannya jadi beda nanti, ya. Nah, sebelum lebih jauh, ya, ini misalkan ada asam stearat, ya, itu C18.2O. Itu maksudnya ada 18 karbon, ya, sampai 18 karbon dan tidak ada ikatan rangkap. Itu maksud C18O, ya. 0 maksudnya 0. Jadi ada 18 karbon tapi tidak punya ikatan rangkap. Sedangkan ini, ya,
Misalkan ini EPA ini ya. EPA ini C-nya 20 ya dan punya 5 ikatan rangkap. Ini EPA kalau tidak salah ya. Jadi karbon sampai 20 biji, 1 2 3 4 sampai 20 ya. Dan punya 5 ikatan rangkap, 1 2 3 4 5. Makanya EPA itu C20.25. Ini berarti ada 22 ikatan karbon sama ada 6 ikatan rangkap. Jadi itu ya. Nah, sedangkan desaturasi dari yang tidak punya ikatan rangkap, ya ini tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya. Ini 18 sebenarnya. 18 berarti C18 ya. 0 ikatan rangkap ya. Jadi C18 dan 1 ikatan rangkap ya. Jadi tadi dari stearyl-CoA jadi oleal-CoA. Nanti berubah jadi asam oleat namanya. Manfaat desaturasi ya. Yang pertama mengurangi kejenuhan ya sehingga dia berubah dari padat ke cair ya. Tadi kalau dari dari semakin dipanjangin dia ikatannya maka semakin padat. Sebaliknya bila ikatan yang panjang tadi yang sudah padat ditambah ikatan rangkap maka dia akan kembali mencair gitu ya. Kemudian jadi lemak yang lebih sehat gitu ya. Kemudian jadi lemak baik dan seterusnya. Itu semua harus dibantu oleh enzim ya, seperti yang biasa kita tahu ya bahwa ini adalah asam lemak, ini enzimnya. Gak akan bisa kejadian tanpa ada enzim tadi. Dalam industri ya, proses desaturasi dan elongasi itu dipakai ya. Biasanya untuk meningkatkan nutrisi ya, itu membuat jadi lemak lebih sehat biasa dipakai desaturasi atau dibuat jadi lebih banyak ikatan rangkap. Kalau untuk membuat asam lemak yang misalkan supaya bentuknya padat jadi margarin atau apapun itu biasanya dibuat elongasi, diperpanjang gitu. Jadi begitu. Nah, di akhir sebagai penutup teman-teman diminta menelaah kasus ini ya. Jadi dalam praktikum teknologi pangan, mahasiswa diminta mempelajari bagaimana minyak goreng yang tersusun asam lemak tak jenuh ya. Makanya dia itu cair diubah menjadi produk padat ya, seperti mentega dan margarin. Tadi ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa melongasi ya atau menambah jumlah ikatan sehingga jadi padat ya. Atau pengurangan ikatan rangkap. Jadi atau namanya desaturasi. Desaturasi itu penambahan ikatan rangkap, sedangkan pengurangan namanya saturasi ya. Jadi ada macam-macam, nanti silakan dibaca bagaimana prosesnya, ditulis dalam sebuah ringkasan singkat untuk memahami bagaimana proses modifikasi lemak tadi. Demikian di pertemuan kali ini, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.